Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, adalah anugerah Tuhan kalau kita masih diberikan kehidupan dan pernikahan dan semua yang baik yang Tuhan kasih karuniakan kepada kita. Saya Daniel Irot, pemerhati keluarga. Saya saat ini sedang ingin membagikan tentang mengapa keluarga itu sangat penting. Ya, ini hasil sebuah penelitian dari eh, orang-orang yang meneliti. Mari kita akan mendapatkan hasil penelitian mereka. Sekarang ini, Bapak Ibu, ada kejadian yang sangat menyedihkan di Amerika, yaitu adalah pastor, seorang pendeta yang seorang pendeta yang membunuh istrinya karena diduga dia tertarik dengan wanita lain. Tapi dia mengaku bahwa itu ada perampokan begitu ya. Jadi dia adalah seorang yang pernah menjadi penyanyi ya di dalam acara perlombaan yang cukup bergengsi di Amerika ya. Tetapi eh, saat ini dia masuk di dalam penjara, Bapak Ibu ya. Diduga dia membunuh istrinya yang cantik ya. Dia sendiri mengatakan istrinya cantik. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat apa yang kita bisa pelajari mengapa pernikahan itu penting ya. Nah, kalau pernikahan itu penting, tentu kita akan menghargainya. Menghargai pasangan kita, menghargai anak-anak kita, menghargai apa yang Tuhan berikan, yang merupakan anugerah yang baik, yang sangat terbaik ya. Di tahun 70 hampir 80% orang dewasa di Amerika menikah. Tahun 2013 hanya 52% orang dewasa di Amerika yang menikah. Ya, kemudian kita melihat pernikahan itu penting bukan hanya karena Allah menciptakan pernikahan sebagai lembaga yang kudus, tetapi juga karena pernikahan itu bertumbuh. Ya, pernikahan itu sehat adalah fondasi utama masyarakat, Bapak Ibu ya. Dengan eh, hidup itu adalah tentang relasi ya pada akhirnya. Ada relasi dengan Allah, ya, dengan pasangan, dengan anak-anak, ya. Penelitian terbaru oleh sekelompok ilmuwan dari Institute for American Values mengidentifikasi 30 alasan berbeda dari ilmu sosial mengapa pernikahan sangat penting bagi kesehatan suatu bangsa. Mari kita melihat ya Bapak Ibu. Yang pertama itu pernikahan meningkatkan kemungkinan ayah dan ibu memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak mereka. Jadi melalui pernikahan itu orang tua bisa punya hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Ya, ada keharmonisan, saling mengasihi, saling menghormati. Berikutnya, anak-anak paling mungkin, ya nomor dua, anak-anak paling mungkin menikmati stabilitas keluarga ketika mereka lahir dalam keluarga yang menikah. Ya, anak-anak sendiri dapat bertumbuh, harga diri mereka, citra diri mereka, identitas diri mereka, mereka mengerti tentang Bapak di surga seperti apa karena mereka memiliki Bapak yang di dunia ini. Mereka memiliki orang tua yang mengasihi mereka. Yang ketiga, anak-anak cenderung kurang berkembang dalam rumah tangga yang kompleks. Ya, anak-anak yang berada dalam keluarga yang bermasalah, ya, menjadi mereka tidak bisa meningkatkan diri mereka secara optimal karena mereka tidak siap, tidak punya hati, ya, tidak punya disiapkan hati mereka untuk
mereka mencari ilmu begitu ya, karena mereka sudah diberikan masalah-masalah yang membuat mereka tidak bisa fokus kepada belajar begitu ya. Nah, nomor 4, hidup bersama tanpa menikah bukanlah pengganti fungsional dari pernikahan. Tentu ini sesuatu yang berdosa, tidak pernah membawa kebaikan, Bapak Ibu ya. Ini jadi teladan yang buruk. Ini bukan pola Allah yang Allah inginkan. Ya, jadi ketika orang melanggar pola Allah ini, ya ini tidak menjadi berfungsi, tetapi malah disfungsi ya. Ketika sesuatu tidak berfungsi dengan baik, ya orang tua tidak bisa berfungsi dengan baik, menjadi teladan yang baik buat anak-anaknya, ya anak-anak pun tidak bertanggung jawab juga. Nomor 5, tumbuh di luar pernikahan yang utuh meningkatkan kemungkinan anak-anak mengalami perceraian atau menjadi orang tua tanpa menikah. Ya, kalau anak-anak tumbuh di luar pernikahan, ya anak-anak pun akan mengalami perceraian juga ya. Mereka tidak memiliki teladan pola yang mereka bisa tiru ya, atau menjadi orang tua ya. Bagaimana menjadi orang tua? Yang keenam, pernikahan adalah institusi manusia yang hampir universal ya. Ini artinya di seluruh dunia itu ya pernikahan ini merupakan suatu yang institusi yang orang melakukannya. Ya, jadi memang Tuhan menciptakan manusia untuk tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka Tuhan memberikan seorang penolong ya. Mereka masuk dalam pernikahan monogami, pernikahan yang monogami. Nomor 7, pernikahan dan komitmen normatif terhadapnya mendorong hubungan yang berkualitas tinggi, ya, baik antar orang dewasa maupun antara orang tua dan anak. Nah, ada komitmen, ya, mendorong hubungan itu menjadi berkualitas tinggi, ya, hubungan yang berkualitas, Bapak Ibu ya, hubungan yang saling menghormati, saling mengasihi, saling menghargai, saling melayani, saling menolong, saling eh, memberikan semangat, ya, saling menerima, saling kesalingan yang baik gitu ya, saling mendoakan, saling memuji, saling melayani ya, suami istri saling melayani kebutuhan seks dan melayani kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tentu sangat indah sekali ya, saling menolong ketika pasangan lemah, pasangan yang satunya menguatkan ya. Ketika yang lain lemah, yang satunya menguatkan. Sehingga akan lahirlah pribadi-pribadi suami istri memiliki karakter yang makin terus bertumbuh serupa Kristus dan anak-anak pun bertumbuh serupa Kristus dan inilah yang Tuhan mau. Pernikahan memiliki konsekuensi biososial yang penting bagi orang dewasa dan anak-anak ya. Anak-anak bisa melihat hubungan-hubungan ya, bagaimana berhubungan dengan orang lain ya. Eh, Mereka pun juga bertumbuh secara fisik, mereka pun bertumbuh secara sosial ya, bertumbuh secara intelektual, bertumbuh secara rohani ya, bertumbuh di dalam segala aspek kehidupan, termasuk itu menumbuhkan pasangan suami istri. Nah, dari sisi perekonomian, Bapak Ibu ya, perceraian dan kelahiran anak di luar nikah meningkatkan kemiskinan bagi anak dan ibu. Hidup bersama tanpa menikah kurang efektif mengurangi kemiskinan dibandingkan pernikahan. Jadi pernikahan itu mendorong berkat-berkat Tuhan turun dalam kehidupan orang yang menikah. Pasangan menikah rata-rata membangun kekayaan lebih banyak dibandingkan individu lajang atau pasangan yang hidup bersama. Ya, jadi memang seperti janji Tuhan ya, Tuhan itu mencukupkan
Tuhan itu memelihara, Tuhan itu memberkati. Pernikahan mengurangi kemiskinan dan kesulitan materi bagi perempuan kurang beruntung dan anak-anak mereka. Jadi pernikahan sangat baik memberkati secara perekonomian. Kelompok minoritas juga, nomor 12, kelompok minoritas juga mendapat manfaat ekonomi dari pernikahan. Pria yang menikah menghasilkan lebih banyak uang dibanding pria lajang dengan pendidikan dan riwayat kerja yang sama. Perceraian orang tua atau tidak menikah meningkatkan risiko kegagalan sekolah pada anak. Jadi ternyata perceraian orang tua itu membuat anak-anak gagal ya secara pendidikan ya, mereka hanya sampai SMA, padahal mereka bisa berkuliah ya, tapi karena tidak ada dana ya, tidak ada contoh teladan pendidikan itu penting ya. Akhirnya itu berlanjut kepada anak-anaknya mereka ya. Anak-anak mereka juga berlanjut kepada keturunannya, begitu seterusnya ya. Perceraian orang tua mengurangi kemungkinan anak lulus kuliah dan memperoleh pekerjaan yang bergengsi. Jadi Bapak Ibu, sangat penting sekali kalau kita mengasihi anak-anak kita ya, kita perlu menghargai pernikahan yang Tuhan berikan. Untuk kesehatan fisik dan umur panjang, anak 16 ya, di 16. Anak-anak yang hidup dengan kedua orang tua kandung yang menikah memiliki kesehatan fisik yang lebih baik. Secara fisik ada pengaruh Bapak Ibu ya. Jadi memang mental, rohani itu saling berpengaruh pada fisik ya. Kalau anak-anak melihat pernikahan yang bahagia, mereka pun secara fisik ikut mental ya, mereka bahagia dan fisiknya akan menjadi lebih sehat. Pernikahan orang tua berkaitan dengan risiko kematian bayi yang jauh lebih rendah. Pernikahan berkaitan dengan tingkat penyalahgunaan alkohol dan zat yang lebih rendah pada orang dewasa dan remaja ya. Jadi ya pernikahan yang baik menolong anak-anak kita tidak jatuh ke dalam alkohol atau narkoba ya dan yang merokok dan lain-lain. Orang menikah, terutama pria, memiliki harapan hidup lebih panjang dibanding lajang. Puji Tuhan, Bapak Ibu ya. Kalau kita pria-pria boleh memiliki hidup lebih panjang, puji Tuhan. Kita bisa terus menjadi saluran berkat bagi Tuhan dan terus dipakai Tuhan memuliakan Dia. Pernikahan dikaitkan dengan kesehatan yang lebih baik serta cedera, penyakit, disabilitas yang lebih rendah. Pernikahan juga dikaitkan dengan kesehatan yang lebih baik di kalangan minoritas dan orang miskin ya. Jadi pernikahan itu tetap membawa kebaikan. Untuk kesehatan mental dan kesehatan emosional. Anak-anak dengan orang tua bercerai memiliki tingkat stres psikologis dan gangguan mental yang lebih tinggi, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita perlu memikirkan generasi-generasi yang generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita ya, termasuk anak-anak yang lain ya. Karena itu mari kita orang tua boleh membangun pernikahan yang baik, membangun hubungan yang baik, ya. Terus meningkatkan pernikahan ini. Memang pernikahan sangat sulit, tidak mudah, butuh banyak kerja keras, banyak tantangan, ya, banyak kesulitan. Mari kita menghadapi dengan iman bahwa Tuhan yang menyatukan, ya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Nomor 23, hidup bersama tanpa menikah dikaitkan dengan masalah psikologis yang lebih tinggi pada anak. Ya. Jadi kalau orang tua tanpa menikah ya, anak-anaknya mengalami masalah psikologis ya lebih besar. Keretakan keluarga secara signifikan meningkatkan risiko bunuh diri. Ya, Bapak Ibu, keluarga yang retak mendorong anak-anak bisa membunuh diri lebih besar ya. Ibu yang menikah memiliki tingkat depresi yang lebih rendah dibandingkan ibu lajang atau hidup bersama tanpa menikah ya. Karena itu mari kita mengikuti aturan main Tuhan. Memang aturan main Tuhan ini akan melindungi kita dari segala hal yang buruk.
Anak laki-laki yang dibesarkan dalam rumah keluarga yang tidak utuh lebih cenderung terlibat dalam kenakalan dan kejahatan. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau mereka dibesarkan tanpa ayah, ya mereka mudah sekali em, masuk dalam kenakalan-kenakalan remaja, bahkan sampai terus seterusnya mereka melakukan kejahatan. Ya, mereka banyak masuk dalam penjara karena mereka tidak ada figur ayah, Bapak Ibu ya. Perempuan yang menikah tampaknya memiliki risiko lebih rendah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan perempuan hanya berpacaran atau hidup bersama. Ya, puji Tuhan, ini diharapkan di dalam pernikahan orang Kristen tidak ada yang namanya KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kita dipanggil taat, Bapak Ibu ya. Anak yang tidak tinggal dengan kedua orang tua kandung yang menikah memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan terhadap anak. Terdapat kesenjangan pernikahan yang semakin besar antara orang Amerika berpendidikan tinggi dan yang berpendidikan rendah ya. Jadi pernikahan sebenarnya adalah program anti kemiskinan yang seringkali tidak disadari ya. Karena ibu tunggal adalah sumber terbesar kemiskinan bagi perempuan dan anak-anak, kata Sheila Weber, ke Direktur Eksekutif National Marriage Week. Jika tingkat pernikahan hari ini sama seperti tahun 70, kemiskinan akan berkurang 25%. Terlepas dari banyak manfaat ini, bukan rahasia lagi bahwa pernikahan sedang berada di titik rawan, Bapak Ibu ya. Lanskap keluarga dipenuhi dampak tragis dari keretakan yang merusak ikatan intim yang ditetapkan Allah, seperti karena kekerasan, konflik, perselingkuhan, pornografi, perbedaan yang tidak dapat didamaikan, dan banyak lagi. Sekitar 45% pernikahan saat ini berakhir dengan perceraian. Jika termasuk pasangan yang berpisah tanpa bercerai, angka keretakan bisa mencapai 65-70%. Namun itu belum seluruh ceritanya. Di dalam banyak hati ada kesedihan mendalam akibat cinta yang gagal. Rasa sakit, ritme hidup yang cepat, dan tekanan kehidupan modern mengancam menghancurkan pernikahan. Bagi sebagian orang, masalahnya adalah keuangan, komunikasi, tuntutan pekerjaan, kecanduan, masalah lalu yang menyakitkan, dan lain-lain. Mudah merasa kosong dan lelah, namun tetap merindukan kasih. Banyak orang berkata, ya saya ingin, yang saya inginkan hanyalah seorang yang mengasihi saya. Berikut satu kebenaran penting bahwa setiap pasangan akan mengalami masa-masa di mana mereka tidak merasa dekat. Masalah bukan inti persoalan, semua orang mengalaminya. Yang menentukan adalah bagaimana pasangan merespon masa-masa dingin tersebut. Itulah yang menentukan apakah pernikahan itu bertahan atau hancur. Allah rindu agar kita mengalami kasih dan keutuhan dalam pernikahan. Dalam Alkitab, kita belajar bahwa pernikahan sangat dekat di hati Allah. Tidak diragukan, Dia ingin menghiasi dengan keindahan. Di American Association of Christian Counselor, kami percaya bahwa dalam setiap hubungan yang penuh disfungsi, konflik, dan keretakan, Allah Sang Penebus rindu membawa pemulihan, restorasi, harapan yang mengubahkan hidup. Kerinduan kami bukan hanya agar pernikahan bertahan, tetapi agar pernikahan bertumbuh dan berkembang menjadi fondasi yang kokoh, tempat yang aman bagi pasangan, anak-anak, dan generasi mendatang. Saya percaya bahwa kondisi pernikahan akan mempengaruhi gereja, budaya, dan peradaban. Mari, Bapak Ibu, dorong pasangan lain di sekitar kita untuk berinvestasi dalam hubungan mereka, mencari bantuan yang diperlukan. Mari bergabung lebih dari 20 negara di seluruh dunia dalam merayakan Pekan Pernikahan Nasional. Ya, tentu ini eh, intinya adalah yang kita ambil adalah mari kita berinvestasi supaya pernikahan kita ini, ya Bapak Ibu, boleh membawa kemuliaan buat Allah Tritunggal. Terima kasih. Mari kita sama-sama terus membangun
pernikahan-pernikahan yang di Indonesia maupun di manapun pernikahan berada. Segala puji buat Tuhan. Amin.